Masuk ke bab zakat sunat, istilahnya sodakoh tatawwu'. Ada beberapa hadis yang dituliskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang pertama hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah pada naungannya yang tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan dari Allah. Yang dimaksud ketika kebangkitan yang disebut mahsyar atau mauqif, di mana matahari didekatkan, matahari yang baru lagi, karena matahari yang sekarang sudah dihancurkan. Kemudian jaraknya sangat dekat, 3 mil itu kurang lebih 5 kilometer, dan semua orang berkeringat, panas. Ayeuna wae menahalodo kan panas, di tanah suci wae panas, apalagi nanti dekat. Kecuali yang 7 orang ini. Ibnu Hajar di sini tidak menuliskan 7-7-nya, hanya mengutip salah satunya. Wa rajulun, terkait tema ini saja, tasaddaqa bi shadaqatin, seseorang yang bersedekah, fa'akhfaha, lalu dia menyembunyikannya, hatta la ta'lama shimaluhu, hingga tangan kirinya tidak mengetahui ma tunfiqu yaminuhu, apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini bersembunyi itu diantara isyarat ini sedekah sunat, karena kalau sedekah wajib kan ada amil, ya, ada amil, dihitung jelas, diakadkan sebagai zakat, meski bukan syarat sah zakat, tapi memang umumnya praktiknya seperti itu. Maksud hadis ini, orang terdekatnya pun tidak tahu dia sedekah kemana saja. Istrinya pun tidak tahu si bapak teh sedekah ka mana wae saking banyaknya. Suaminya pun gak tahu istrina teh sedekah ke siapa saja saking seringnya. Ini orang yang ahli sedekah. Jadi ini juga jadi isyarat saking seringnya. Dan tentu kalau zakat yang wajib kan gak bisa sering, ada hitungannya. Nah kalau sering berarti itu lebih dari yang wajib. 7 orang ini lengkapnya, ya, yang pertama imamun adil, imam yang adil. Para ulama menjelaskan disebut yang pertama karena dampaknya dahsyat, lebih dahsyat daripada tukang sedekah yang tadi, lebih dahsyat daripada ahli ibadah. Ahli ibadah mah paling jang sendiri dan sajamaah masjidin. Tapi kalau si JJ adil itu sabandung barat, ya. Adil kabeh kabagi pan ku si Rapi Ahmad duitna. Itu dampaknya dahsyat. Termasuk kerusakannya pun dahsyat. Ya, kerusakan yang dibuat oleh Mulyono kan sangat dahsyat sampai sekarang. Itu kenapa imamun adil yang pertama, ya. Imam di sana imam pemerintah, imam pejabat pemerintahan. Kemudian yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih. Syabun itu remaja, ABG, yang pertumbuhannya itu dalam ibadah. Karena umumnya karasa kurang, barudak kurang ban, atau bapak-bapak baheula, ya, zaman umur sakitu boro-boro subuh ka masjid, ya, soalnya sholat nage hese. Jadi itu jadi nilai plus tersendiri.
usia sakit mah boro-boro nu biasa santri wae ngedul. Komun lain santri. Kemudian yang ketiga warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya tergantung di masjid. Dalam riwayat lain disebutkan min hubbiha, saking cintanya ke masjid. Imam Bukhari dalam bab salat berjamaah menuliskan hadis ini dalam bab manintadharas shalah, menunggu salat. Karena orang yang menunggu sholat itu dihitung sholat. Jadi saya bahas 3 edisi kemarin, Jumat kemarin, judulnya perdebatan malaikat di langit. Malaikat itu berdebat kenapa manusia lebih mulia daripada malaikat, lebih tinggi derajatnya padahal nafsunya gede. Itu karena amal-amal menunggu sholat, ya. Termasuk berdebat siapa yang akan mencatatkannya saking istimewanya. Itu kata Imam Bukhari, orang yang dia datang ke masjid, udah wudu di rumahnya, datang ke masjid, sholat, kemudian dia menunggu sholat. Yang dimaksud sholat sunat tahiyatul masjid, lalu dia menunggu sholat, menunggu azan. Itu selama dia menunggu sholat itu dikategorikan sebagai sholat meski tidak sholat, ya apalagi kalau sholat. Jadi kalau bapak-bapak datang ke sini ngadaguan adan, ngadaguan qomat, itu hatinya belum ada di masjid, ya. Ada cuma belum maksimal. Komo utara ka masjid pisan munafik pen, ya, disebut oleh Nabi. Hayang apal munafik tinggal we subuh jeung isya tara ka masjid. Tayo warga kompleks Cimaremi Indah juga munafik kabeh. Mayoritasnya, bukan semua, ya. Kalau ukurannya hadis itu, tapi jangan dulu dipasang di banner di sana ya, nanti pada pada marah, digulung ke masjid, ya. Boleh, itu nasihatnya bagus. Jangan hei munafik, wah piambekeun. Kemudian yang keempat warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, dia bersatu dalam keadaan cinta, berpisahnya pun dalam keadaan cinta. Ini bukan cinta karena sesama partai, karena sama-sama persisnya, Muhammadiyahnya, NU-nya, bukan. Tapi cintanya karena Allah, meski tidak bersatu. Saya mencintai Ustadz Abdul Somad, Buya Yahya, Ustadz Khalid Basalamah, najan beda mazhab, meski beliau-beliau nggak tahu, nggak kenal saya. Cintanya karena memang karena Allah, ya. Dan nanti cinta karena Allah itu juga benci karena Allah. Saya benci si Anu lebih jadi pejabat itu karena Allah. Jadi kalau kita masih terbatas cinta hanya sesama Masjid Al-Ikhlas, ari masjid tetangga anu sok ngayakeun tahlilan, tara cinta ke mereka, nggak ada respect sama ustad-ustad tukang muludan, padahal mereka nyata ya sebagai bagian dari umat Islam, ulama Islam, beda madzhab saeutik, ngajak ribut wae. Nepikeun kaboga calon minantu ditanya sok tahlilan tara. Lamun sok tahlilan moal ditarima cenah. Padahal cinta karena Allah itu jadi tidak boleh tersekat oleh itu. Kalau cinta hanya karena sesama bobotoh Persibnya, ya, kalau kadejek jadi kemudian benci, nah ini menunjukkan mengke kapanasan di akhiratna. Kemudian yang kelima warajulun da'athum ra'atun datuman sobin wa jamal. Bapak-bapak yang digoda oleh perempuan yang kaya dan cantik. Nah, anu teu geulis mah da moal tertarik.
Lalu bapak mengatakan inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Ini semuanya bukan kata para ulama, bukan bapak-bapak saja, termasuk juga ibu-ibu. Ya, ibu-ibu yang tergoda oleh berondong. Ya. Lalu inni akhafullah. Ya. Itu digoda apa? Satu, digoda jinah. Ya, dan ingat jinah itu kan kata Nabi bukan hanya tidur, jinah mata, jinah telinga. Ya, ngagodana yang nama dina tadi na Twitter ge sok aya iklan nya awewe gutak gitek aduh cetna hapus aya deui jol kadituna teh berlangganan oh cetna tah berlangganan ngaraeueuh iklanan bisaan ngagodana apal meureun nya logaritma saya kan Twitternya logaritma soleh nya pan kumaha minang mukana mun minang mukanu Islam kalau luaran Islami mun loba minang mukana nu ngagogoreng mulyono nah kaluaran gitu. Jadi dikirimnya yang begitu-begitu dina YouTube kade dina TikTok. Nah ini banyak perempuan-perempuan penggoda bapak-bapak teh meni asa kajongjonan we cenah geulis tidak takut kepada Allah. Termasuk ada ulama yang menyebutkan digoda menikah lagi. Nah, Bu, ya jadi dalil yang ibu-ibu tak nyarekan bapak-bapak. Menikah lagi pertimbangannya hanya karena cantik dan kaya. Padahal bapak sudah punya istri. Ya kalau belum punya istri atau ditinggal istri bolehlah. Ya. Ini udah punya istri tapi pertimbangan menikah laginya bukan karena syariat tapi karena nafsu. Ya. Makanya harus takut. Ini akhafullah. Yang keenam yang ini. Yang ahli sodakoh. Yang ketujuh, yang terakhir warajulun dzakarallah khalian fafadat ainahu. Orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi sampai berlinang air matanya. Di kita kan umumnya zikir sampai menangis itu kalau disorot kamera atau karena terbawa situasi. Saya pernah ikut training ISQ karena ditugaskan oleh Ustaz Dianusa ini, sangat dingin, AC-nya full dingin, kemudian soundnya sangat menggelegar, kemudian big screen, dan kita nggak boleh pakai jaket, semua jaket jas disita di luar. Ngarah gitu tak menggigil kedinginan, lalu digojlok, dimarah-marahin, disetel video yang menyedihkan tentang kematian ibu, ya, matian ayah, dan suaranya menggelegar. Atuh careurik. Ada abdi mah geus apal memehna biasa we. Pak cenah nangis enggak? Polisi kan banyak polisi yang ikut. Ya. Enggak, saya mah nangis kalau zikir kepada Allah bukan karena sound system. Ini mah menangisnya karena sound system dan AC. Jadi ada juga seperti dahulu ya Ustadz Arifin Ilham rahimahullah. Jadi sehari sebelum datang itu tim kreatifnya datang ke masjid. Lalu rapat dengan panitia. Lalu meminta nanti dari mereka minimal ada 4 orang yang duduk di sini, di sana, di sana. Nah yang 4 orang ini tugasnya menangis. Lalu nanti bapak-bapak, ibu-ibu yang panitia harus ikut menangis. Jadi dalilnya idza lam tabku fatabaku. Kalau nggak bisa menangis, menangis-nangislah, dibuat-buatlah. Ya, pokoknya mah bisa menangis. Itu pun bukan menangis karena zikrullah, ya, tapi menangis karena dipaksakan, dan yang lain kemudian menangis karena terbawa suasana histeris. Bukan yang begitu. Ini yang air mata akan menyelamatkan kita itu yang betul-betul dalam kesendirian. Ya, menangisnya karena zikrullah, bukan karena dijamududan ku istri budak garering hutang numpuk. Ya mudah menangis, pertama karena loba masalah. Ya. Itu 7 orang yang akan selamat di hari kebangkitan. Dikuatkan oleh hadis berikutnya, kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi hatta yufsala bainan nas. Setiap orang akan dinaungi oleh sedekahnya
hingga diputuskan di antara manusia. Diputuskan itu sampai diputuskan surga dan nerakanya. Jadi dari kebangkitan itu kan panas. Hisab itu juga tegang. Disebutnya kan di hadis man nukisal hisab. Nukisah teh munakosah. Nya anu kuliah di UIN pan apal guma munakosah. Wah. No ge di aya-aya ku penguji teh gitu. Jadi pikakeulun urang we. Jadi munakosah itu ibarat KPK memeriksa kabeh dibongkaran. Itu juga menegangkan hisab itu. Nah, sampai beres kita dinaungi oleh sedekah kita. Jadi semakin banyak semakin dijamin selamat. Kemudian hadis berikutnya, ayyuma muslimin kasa musliman thauban ala uryin kasahullahu min khudril jannah. Muslim mana saja yang memakaikan kepada muslim lainnya pakaian dalam keadaan dia tidak punya pakaian. Uryin itu telanjang, ya. Irian itu telanjang, makanya Gus Dur mengganti nama Irian jadi Papua. Baheula disebut Irian, kadinya teh di Bararaju kan. Uryin. Allah akan memakaikan dia dari dedaunan surga, maksudnya dari pakaian-pakaian istimewa di surga yang mahal. Wa yuma muslimin at'ama musliman ala ju'in. Muslim mana saja yang memberi makanan kepada muslim lain yang kelaparan, at'amahullahu min thimaril jannah. Allah akan memberinya makan dari buah-buahan surga. Wa ayyuma muslimin saqa musliman ala dhamain. Muslim mana saja yang memberi minum kepada muslim lainnya yang kehausan, saqahullahu minar rahiqil makhtum. Allah akan memberinya minum dari arak yang disegel. Ya, arak itu meski bagaimanapun simbol minuman mahal kan. Nyata hiji biki nu diinum ku si bahlul, wah langsung netizen. Ya. Oh, itu arak Jepang hargana wah sekian puluh juta. Jadi ini bahlul teh bahlil. Semakin maktum itu semakin lama dipendamnya atau didiamkannya, difermentasinya itu semakin mahal. Dan tentu di surga itu halal ya, la naon ayat nanti la fiha qawlu wala yunzafun, tapi tidak akan memabukkan, cuma menyegarkan. Hadis ini mengajarkan kepada kita sodakoh itu diutamakan, sodakoh pakaian, makanan, minuman ya. Dan khusus makanan ini banyak ditekankan, wala yahuddu ala ta'amil miskin wala tahadduna ala ta'amil miskin. Makan itu berarti tiap hari Pak, enggak ada makan seminggu sekali, Jumat tungkul, Jumat berkah. Ya boleh daripada hente. Tapi makan itu tiap hari. Dan saya alhamdulillah tinggalnya nggak di kompleks seperti ini. Jadi saya mudah mendengar tetangga-tetangga di warung, abdi mah cenah asal geus kabeli beas tenang, mencan kabeli beas teh cenah. Duh cenah hari wangke nih. Jadi masih banyak yang untuk beli beras saja nggak mampu. Ya rata-rata kalau kita tanya berapa penghasilan sebulan, aya nu kana 1 juta, anu 1,5 juta kan boro-boro mikiran baju, mikiran jang beas oge ripuh, ku jajan budak wae ge ripuh. Baru kemarin saya nanya ngobrol sama marbot masjid yang saya jumatan di sana. Kumaha sarehat putra istri mohon sar bayan mah cenah dicanak deui ka lembur kabung bulang. Nah teh di dieu atuh Ustaz cenah. Nyapunten abdi penghasilan sakieu jang ngontrak ge seep. Jang jajan teu aya, marah di lembur mah minimal bumi aya panggung-panggung oge cenah. Itu memang sekarang tuh orang miskin banyaknya di kota, ya kaum miskin kota. Dan Nabi mengajarkan kepada kita ta'amul
wahid yakfil isnain, ta'amul isnain yakfil thalatha, ta'amul thalatha yakfil arba'ah. Ya. 1 harus 2, 2 harus 3, 3 harus 4. Dalam hadis lain, ta'amul wahid yakfil isnain, ta'amul isnain yakfil arba'ah, ta'amul arba'ah yakfil thamaniyah. Ya. 1, 2, 2, 4, 4, 8. Jadi kalau saya di rumah 8, berarti harus ada 1 yang saya kasih makan tiap harinya. Jadi saya memberi nafkah bukan untuk 8, tapi 9. Bahkan bagusnya bukan untuk 8, tapi 16. Jadi ada 16 fakir miskin yang makannya, makan mah standar kebutuhan pokok ya, standar makan itu kan di Indonesia standarnya per bulan 600, itu kan hasil analisa BPS, makanya bansos itu BLT kan 600.000 Pak ya, 600.000 buat makan itu. Jadi harus ada, kita mengutamakan. Nah, di dia tuh ayah wah di lemur bapak-bapak pasti seueur ya, atau di tetangga sebelah pasti banyak. Dan itu untuk makan tiap hari. Ya teknisnya nggak harus diberikan tiap hari, boleh per minggu, boleh per bulan. Yang jelas harus ada yang kita sisihkan. Bahkan dengan pakaiannya, ya standar miskin itu kan pakaian lebaran. Ya, setahun sekalipan orangnya baheula keur miskin mah punya baju baru itu setahun sekali pas lebaran pakaiannya ya. Kalau minumannya kan kendala di miskin kota itu air harus beli, dan itu di kami di situ Aksan semua masjid punya air yang dijual ke masyarakat. Kita memahamkan kepada masyarakat nggak boleh ada air itu dijual oleh perorangan, nggak boleh, karena air itu harus milik bersama. Danger najan Pak Haji nyedot ti dieu caina mah ti mana gitu. Jadi harus milik bersama, makanya semua masjid punya air yang dibagikan ke wadah. Itu rata-rata banyak tunggakan. Tunggakan itu kebanyakannya dari fakir miskin. Jadi ada anggaran buat makan, tapi nggak ada anggaran buat bayar air. Itu juga bagian ya dari bisa masuk jadi zakat untuk membayarkan air fakir miskin yang tidak terbayar air. Ini titik tekan yang Nabi ajarkan. Nabi Muhammad SAW sendiri itu kan menanggung 10 ashabus suffah, karena Nabi 10, istrinya 9. Abu Bakar menanggung 3, karena Abu Bakar 3, Abu Bakar istrinya dan Abdurrahman kakaknya Aisyah ya. Jadi menanggung 3. Jadi kalau saya 8 berarti saya menanggung 8 yang lain 16. Resiko bulanan teh gitu buat makan itu. Berikutnya hadis dari Hakim bin Hizam dari Nabi SAW. Al yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hakim bin Hizam ini anak muda yang ketika di Makkahnya miskin, datang ke Madinah juga masih miskin. Dan dia sering meminta ke Nabi. Ini hadis panjangnya, saya minta ke Nabi. Di website At-Taubah saya tulis ketik aja Hakim Ibn Hizam, nanti keluar hadis lengkapnya. Nabi memberi, saya minta lagi, Nabi memberi, saya minta lagi, Nabi memberi. Nah sudah memberi yang ketiga kali, baru Nabi memberikan nasihat ini ya. Itu jadi isyarat kata Ibnu Hajar, kalau ada yang meminta jangan langsung dikasih tausiah ya. Tausiah itu mun gitu bere heula 3 kali mah kakarke tausiah agar tidak jadi isyarat pedit ya. Jadi harus ngasih dulu, ieu mah mere acan mere tausiah heula, padahal teu butuh tausiah, fakir miskin teh butuh dibere.
Nah udah ngasih baru ngasih tausiah. Kata Nabi lengkapnya, inna hadzal mal khadiratun khulwatun. Hei hakim, harta itu hijau dan manis. Maksudnya pada ingin, ya. Jika ada orang musuh eta kana duit mun hijau gitu kan bahasana. Faman akhadahu bisakhawati nafsin, siapa yang mengambil menerima harta itu dengan kedermawanan hati, tidak ada perasaan ingin diberi, itu akan diberikan barokah. Dan siapa yang mengambilnya bi israfi nafsin, israf itu arti asalnya naik ke atas, syarif itu kan di atas, naik ke atas biar kelihatan sama yang lain. Bi israfi nafsin itu nemong-nemongkeun maneh yang diberi, ya, meski tidak meminta. Orang yang dapat harta dengan itu tidak akan diberkahi. Tanu mararaksa di jalan pun itu sampai 5 juta di Pasir Koja, sampai 8 juta per bulan. Tapi dah di Bararedeng we anger teu berkah berarti. Ini Nabi mengajarkan, jadi kalau kamu menerima harta jangan ada israf, mental ingin diberi. Nah baru ke sini al yadul ulya khairun minal yadis sufla. Al yadul ulya itu berarti tangan yang memberi, termasuk tangan orang yang tidak mau diberi. Itu termasuk al yadul ulya, karena Nabi mengatakan ini untuk hakim agar tong mentawai dedek iraha majuna. Ini Nabi mengajarkan bahwa miskin itu memang ada miskin yang kultural, ya, miskin mental. Memang mentalnya dia ingin selalu diberi. Namun gitu mau maju-maju jelek, makanya lebih jelek daripada tangan di bawah. Tangan di bawah itu tangan yang meminta atau memperlihatkan diri ingin diberi meski tidak meminta, ya, pembagian zakat, pembagian daging kurban nya di ditu duka di dieu meureun teu aya duka sami ngadadak nya RTG dararatang utara ka masjid, ya, karena ingin diberi. Wabda biman ta'ul, dahulukan yang menjadi keluarga kamu. Ini sesuai ayat Al-Quran. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Selalu begitu kan? Dzil qurba, dzawil qurba, sesudah orang tua. Dzil qurba, dzawil qurba itu kerabat, kakak, adik, keponakan, uwa, emang, bibi, ya. Wa khairus shadaqati an dhari ghinan, dan sebaik-baiknya sedekah yang lebih dari keperluan. Kalau di Al-Qur'an disebutnya al-afwa. Wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa. Kenapa yang lebih dari keperluan? Kalau yang diperlukan nanti disedekahkeun, ari palebah butuh minta deui keneh kehed ban. Jadi enggak al yadul ya, jadi al yadus sufla. Maksakun hayang kurban, ya kabeh dibeakeun duit, geus dibayarkeun kurban, eueuh jang makan, minta ka batur keneh kehed. Ya. Dia memberi tapi kemudian dia meminta. Harusnya kalau memberi tidak meminta. Makanya kata Nabi yang lebih dari keperluan. Standar keperluannya ya standar sehari-hari saja. Jangan standar saya dan standar bapak-bapak bedakan keperluan. Mungkin saya 5 juta cukup, bapak-bapak 15 juta itu cukup. Si Rapi Ahmad mah sekali ke restoran 15 juta. Saya pernah pulang dari Garut pagi-pagi naik angkot Cimahi teu leuwih panjang ka Pasir Koja. Ngebut. Nah, mang lurusan teh jam 9 lah, jam 9 pagi. Sanadek balik biasana teh ngetem lila dengan penumpang munang borongan tadi isuk-isuk 200.000 geus aya jang bensin geus aya jang setoran dek sare cenah gitu.
Saya dalam si emang nih selalu syukur nikmat menang 200.000 gede sare. Kurang 200.000 sapoe mana cukup. Jadi standar keperluannya beda-beda. Dan setiap orang pasti punya kelebihan dari kecukupan yang standar. Orang miskin pun pasti aya rezeki leuwih mana. Ketika lebih itu harus dia mampu sedekahkan. Wa man yasta'fif yu'ifahullah. Dan siapa yang menahan diri dari meminta, Allah akan menjadikan dia kuat untuk bertahan. Wa man yastaghni yughnihillah. Dan siapa yang mengayakkan dirinya, merasa kaya dirinya, maka Allah akan menjadikan dia kaya. Jadi Nabi mengajarkan di sini kaya itu berawal dari keberanian tidak meminta atau ingin diberi. Ciri ingin diberi itu nyeri hati, beda tidak didaftarkan PKH, BLT ku Pak RT. Nah cina itu menang saya nanti, nah itu fakir miskin hatinya, mual berkah. Ya. Jadi fakir miskin yang dipuji oleh Nabi kan, laisal miskin alladzi tarudduhul yatufu bainan nas tarudduhul luqmah wal luqmatan wal aklah wal aklatan. Orang miskin itu bukan orang yang sering berkeliling minta sesuap dua suap nasi, bukan, sekurma dua kurma. Walakinil miskin, kata Nabi, orang miskin yang dipuji terhormat, yang akan masuk surga paling awal. Itu saya bahas kemarin, keutamaan fakir miskin Jumat kemarin. Adalah orang yang la yajidu ghinan yughni, tidak punya kekayaan yang cukup buat hidupnya. Wala yuftanu bihi fayutasaddaqu bihi. Tapi tetangganya tidak ngerti untuk memberikan sodako. Ya rata-rata guru ngaji di masjid, guru dinia, marbot masjid. Menyangkana jamaah teh cukup nyoripu. Wala yakumu fayas'alun nas, tapi dia nggak berani berdiri meminta kepada orang lain. Ya. Ini curhatan hati saya zaman dulu. Kalau sekarang enggak, alhamdulillah. Baheula. Apalagi ketika saya kuliah, kadang saya didoktrin ku dekan bahwa di UIN langsung nyen S2 langsung S3 memang ripuh ya. Aya ya bapak mertua saya jang cenah ieu fisabilillah cenah. Pak fisabilillah teh ada program. Ieu maksudna fisabilillah kanggo naon? Da teh tiasa kanggo pribadi. Ya cenah eta we jang mantuan kuliah. Kuliah Pak 20 juta, iya sabaraha, 300.000 lah tuh cete bikin we kanu lain fakir miskin. Ya, meski saya saat itu membutuhkan. Ya, kalau untuk keluarga memberi nafkah makan cukup. Ya. Tapi untuk yang lain-lain, jangan ngontrak, jangan itu coba publik, jangan kuliah. Wah, jeung kulantaran urang tara ngomong, tara menta, sugana ya nu nyumbang nu mere, alhamdulillah eueuh. Curhat ya curhat, tapi sudah lewat alhamdulillah. Jadi itu wala yuftanu bi fayakumu wa yas'alun. Nah itu orang miskin. Orang miskin yang begini yang disebutkan di sini tidak berani meminta, yang merasa kaya diri. Tanukieu nu miskin nu bakal maju karena al yadul ulia, nanti berkah. Terserah itu mah berkah itu nah jadi juga Rapi Ahmad ujug-ujug atau tetap sederhana hidupnya tapi cukup ya, bisa sodako, bisa berbagi. Di kita melihat ya justru anu mara riskin teh namanya bala leunghar ya, geus beunghar terus ngerasa kurang ya, motong anggaran teh ya, korupsi teh ya, kolusi teh ya juga Rapi Ahmad panana dirujak ku netizen. Ongko pejabat muka usaha manehna itu cukup terus kuduna diberbagi atuh tong berkepentingan. Alasanna ada kabeh gitu si Bahlil gitu. Setengah menteri sekarang semuanya merangkap pengusaha tuh kan murah rakus ya. Harusnya independen ya, tidak ada kong kalingkong.
Beunghar tapi malah riskin gitu. Malah berkah. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyus shadaqati afdol?" Sedekah yang seperti apa yang paling utama? Kata Nabi, juhdul mukil. Juhdun itu payah, capek, al-mukil itu sedikit. Jadi orang yang sedikit hartanya tapi maksakeun. Wabda biman taul, dahulukan kepada yang jadi keluarga kamu. Nah, dua hadis ini disandingkan oleh Ibnu Hajar karena dua-duanya sahih meski isinya bertentangan. Kalau tadi kata Nabi, sedekah itu yang lebih dari keperluan tong maksakeun. Kalau ini justru Nabi menyebutkan yang lebih utama itu meski kita mukil, qalil mukil, sedikit harta tapi maksakeun sedekah. Dan di Al-Qur'an banyak ayatnya. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Saya masih ingat dulu Ustaz Usman rahimahullah di Jalan Garut. Kalau kita infak keur aya, cenah can takwa. Sarra anu takwa mah keur eueuh oge bisa infak. Dan saya mohon maaf sering nyepertikeunna kana udud. Sok nu miskin ngarokok eureun teu. Aya we jang rokok mah. Nya najar pamere tapi da sok meuli. Jang ngarokok mah aya we. Eureunna atuh ngarokok da cenah Ustaz eureun ngarokok ge moal matak nambah rezeki mah geus sakitu tah kitu. Kuduna kana sedekah gitu teh. Eureun sedekah ge moal nambahan rezeki mah geus sakitu. Atau teu sedekah nambahan di sini ya. Atau sedekah ngurang di sini moal sakitu we. Jadi kenapa kanu rokok takwa, kanu sedekah henteu takwa. Atau orang Ansor yang dipuji oleh Allah, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Siga nu teu boga pangabutuh dari apa yang mereka berikan, boro-boroan man siga nu teu butuh. Padahal itu kebutuhan pokok mereka. Ya contoh Ibnu Umar kendaraan dipuji-puji, diurus apik. Pas ada teman bapaknya dikasih we gitu. Nah cenah juga butuh pan kendaraan teh Anda juga butuh. Ya nanti juga diganti lagi cenah. Santai we. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khosos. Orang Ansor itu mendahulukan orang lain dibanding dirinya sendiri meskipun dirinya sendiri khososoh sangat membutuhkan. Kata Ibnu Hajar, ini dua hadis ini nggak bertentangan. Kembali ke kadar keimanan kita. Kalau kita ketika minim tidak bisa tidak meminta, maka jangan berusaha sedekah ketika kita minim. Tapi kalau ketika kita minim harta, kuat untuk tidak meminta, maka amalkan yang ini. Ya, siga orang Ansor mendahulukan muhajirin meskipun mereka butuh. Dahulukan muhajirin karena imannya sudah kuat dan dengan itu mereka enggak meminta kan. Ada orang geus maksakeun kurban tuluy menta atuh keneh kehet. Jadi tong maksakeun kurban. Tapi kalau memaksakan kurban bisa dan sesudahnya harta kita minim kita kuat bertahan itu lebih bagus. Jadi bagi yang kuat mentalnya, kuat imannya, ini tentu yang terbaik. Juhdul mukil ngan aya anu teu kuat mah entong maksakeun nanti jadi madorot buat anak dan istrinya. Sakitu heula lah beli siang teuing. Kalau ada pertanyaan, mangga saya persilakan. Ada Pak, Bu? Ibu ada ibu-ibu? Kalau tidak ada, saya pungkas dengan satu hadis terakhir masih dari Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tasodaku, sodakohlah kalian.
Lalu ada seorang sahabat, ya Rasulullah, indi dinar. Rasul, saya hanya punya 1 dinar, sodakohnya berapa? Kata Nabi, tasoddaq ala nafsik. Itu mau buat diri kamu saja. 1 dinar itu kan 4 gram 25. Ya, kemudian 1 gram 1,5 juta, kurang lebih 6 juta. Lah buat kebutuhan kamu saja dulu. Indi akhor. Kata yang lain, saya mah punya 2 dinar. Kata Nabi, tasoddaq bihi ala waladik. Sodakohkan dulu untuk anakmu. Anakmu berarti ya anak. Kalau tadi untuk dirimu termasuk istri. Indi akhor, sekarang saya punya lagi jadi 3 dinar. Kata Nabi, tasoddaq bihi ala khadimik. Sodakohkan ke pembantu kamu, karena dulu umumnya orang Arab punya pembantu, punya hamba sahaya. Riweuh sagala kusorangan. Nya ibu-ibu kan riweuh sagala kusorangan. Lalu yang ketiga, dia datang lagi, indi akhor, sekarang saya punya 4 dinar. Anta absuru, terserah Anda. Ya, jadi ini gambaran lebih dari keperluan standar zaman Nabi. Beda jeung zaman orang, kan standar Arab mah mahal, ya. Bakso oge 20 real. Bakso cuanki di 20 real. 20 real itu seberapa? Kali 4.000 80.000. Di urang 10.000 cuanki paling mahal, dari itu mah 80.000. Ini menunjukkan bahwa idealnya bapak-bapak untuk kebutuhan keluarga standar bulanan itu 3 dinar. 3 dinar teh genep kali 3 udah 18 juta. Nah di luar itu baru berbagi gitu. Tapi tadi kan kita sudah bahas, bukan berarti ada abdi mau gajinya 10 juta malah sedekah ke masjid. Tidak demikian, kan semakin banyak kita sedekah semakin banyak pahalanya. Hadis ini hanya mengajarkan bahwa tetap bukan berarti mengabaikan keluarga berimbang. Standar zaman Nabi dulu 3 dinar. Dan selebihnya baru kita bisa berbagi kepada orang lain. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.